Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang tidak akan pernah terlepas dari hukum dan peraturan. Hal itu karena hukum dan aturan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur individu dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya hukum dan aturan, kehidupan sosial akan menjadi kacau dan tidak teratur. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus dan hukum Taurat. Sebagaimana yang dituliskan oleh penginjil Matius, pengajaran tentang hukum Taurat ini masih merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kepada para pendengarnya, Yesus secara tegas menyampaikan bahwa kedatangan dan kehadirannya ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang berlaku di kalangan bangsa Yahudi, tetapi untuk menggenapinya. Mengapa Yesus berkata demikian? Yesus berkata demikian karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak senang dengan pengajaran Yesus. Mereka menganggap ajaran Yesus kerap bertentangan dengan hukum Taurat. Tindakan menyembuhkan beberapa orang sakit, memetik bulir gandum, dan pekerjaan Yesus lainnya yang dilakukan pada hari Sabat dianggap sebuah pelanggaran berat terhadap sakralnya hukum Taurat oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum Taurat Yahudi. Bagi Yesus, hukum Taurat tidak boleh dimengerti sebagai sebuah peraturan keagamaan semata. Jika dipandang demikian, maka hukum Taurat tersebut tidak memiliki arti dan makna apa-apa dalam kehidupan seseorang. Akibatnya, hukum dan aturan hanya menjadi sebatas formalitas belaka. Tuhan Yesus menginginkan agar mereka yang menaati hukum Taurat
juga semestinya menghayatinya secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Taurat menjadi bermakna ketika perilaku serta sikap hidup sungguh-sungguh dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat tersebut menjadi pedoman hidup serta inspirasi bagi setiap orang yang menuntunnya pada keutamaan dan nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita melihat makna setiap hukum dan aturan yang berlaku di sekitar kita. Apakah aturan tersebut telah kita hayati dan hidupi secara bijak, baik dan benar, atau sebaliknya, menjadikannya sebagai sebuah aturan yang hanya dijalankan sebatas formalitas? Jangan sampai hanya karena mentaati aturan yang kaku, kita mengabaikan nilai-nilai kebaikan, pertolongan mendesak bagi orang yang membutuhkan, serta bantuan keselamatan bagi mereka yang sedang dalam bahaya. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita dan iman kita sehingga dalam kehidupan bersama kita mampu memaknai setiap aturan yang ada dimanapun kita berada, demi tercapainya kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Tuhan memberkati. Bapa yang terkasih, kami sadar bahwa selama ini kami masih sering terpaku pada huruf-huruf kitab suci dan belum sungguh berusaha untuk menggenapi isi, semangat, dan jiwanya dalam hidup kami. Bantulah kami ya Bapa untuk sungguh mendasarkan hidup kami pada sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.